Bahkan mengenai pembahasan kita lembaga seni budaya Islam. Jadi di dalam perjalanan lembaga seni budaya Islam cukup banyak lika-liku yang dihadapi di dalam negeri kita, terutama sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Ada beberapa tokoh-tokoh ataukah lembaga yang memang berusaha menjadikan kebudayaan dan kesenian sebagai satu perlawanan maupun sebagai satu tradisi yang sangat penting. Karena memang dalam kehidupan manusia ada 3 hal yang dihadapi yang tidak bisa lepas. Yang pertama logika yang menandakan suatu pengetahuan ilmu. Yang kedua mengenai etika, dia bicara tentang moral, juga bicara keyakinan atau menunjukkan suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang melalui dengan etika berhubungan dengan agama. Kemudian yang ketiga estetika, ada keindahan yang akan memandu manusia untuk mencintai sesuatu yang indah. Itulah fitrah kemanusiaan, ada sifat-sifat itu. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh bakat-bakat seniman sehingga mampu menangkap suasana. Jadi para seniman-seniman itu dia punya suasana batin yang bisa digambarkan, tetapi punya relasi dengan sekitarnya. Kita melihat mungkin kalau kita memahami namanya seni akan terkagum-kagum melihat karya seni, misalnya lukisan ataukah karya-karya yang semacamnya. Tetapi mungkin kalau kita tidak tergugah, tidak terlalu memahami, mungkin kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi di balik makna satu karya itu, maka tentu banyak sekali yang tersimpan makna-makna di dalamnya. Nah, begitu juga dalam perjalanan kebangsaan Indonesia ini juga diwarnai begitu banyak relasi kekuasaan dengan kebudayaan maupun kesenian itu perlu. Kalau misalnya melihat dari pandangan Michel Foucault, salah satu pemikir filsuf dari Barat, dia juga memberikan banyak pandangan mengenai kebudayaan, relasinya dengan kekuasaan. Kalau misalnya di Indonesia ada Yasraf Amir Pilihan yang telah banyak menulis misalnya semiotika, tanda dan penanda dan hipersemiotika. Di balik tanda itu ada pertarungan ideologi, di balik tanda dan penanda. Nah, kebudayaan Indonesia itu terus berkembang, kemudian juga diwarnai oleh beberapa lembaga keagamaan seperti misalnya Nahdlatul Ulama. Itu pada awal kemerdekaan dia mendirikan namanya Les Bumi, lembaga seniman budayawan muslim. Itu dari Nahdlatul Ulama sebagai suatu perlawanan terhadap lekra. Lekra ini adalah lembaga seni tetapi di bawah naungan ideologi kiri atau komunis. Lekra pada saat itu sangat mengkhawatirkan disebabkan karena sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang waktu itu di masa kepemimpinan Bung Karno atau Orde Lama, itu kan gencar-gencarnya ideologi kiri juga memberikan kritik yang cukup tajam. Kemudian Lekra hadir 1958 itu dikembangkan oleh Pramoedya Anantatur sebagai redaktur Lekra dan anggota, tetapi 8 tahun sebelumnya itu kan didirikan. Lekra itu sendiri didirikan 17 Agustus 1950. Jadi 12 tahun setelah itu baru Nahdlatul Ulama punya kebangkitan untuk melakukan perlawanan terhadap tradisi budaya dan seni. Kemudian semakin berjaya organisasi kebudayaan sangat dekat, Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat. Tapi dia yang pendiri-pendirinya itu orang-orang PKI seperti misalnya Dain Aidit, Nyoto. Nanti ketika tokoh-tokoh ini mengembangkan lembaga kebudayaan rakyat, yang sebelumnya Pramoedya Anantatur itu sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai budayawan terhebat, bahkan karya-karyanya
itu diterjemahkan ke bahasa asing sekitar 30 bahasa ya. Dia calon kandidat peraih Nobel sastra di dunia itu, salah satunya Pramoedya Anantatur. Sampai sekarang karya-karyanya terus dibaca ya. Misalnya tetralogi Pramoedya ada 4 buku yang menjadi tetraloginya itu. Pertama Bumi Manusia ya, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca gitu ya, Jejak Langkah. Kemudian banyak karya-karya yang lain yang sampai hari ini terus diproduksi ya. Ada Gadis Pantai, Panggil Aku Kartini Saja, dan macam-macamnya. Tetapi kan sebelumnya corak penulisan dari Pramoedya ini itu berubah drastis, agak ke kirian ketika bergabung ke Lekra. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh banyak orang yang bergabung dalam kebudayaan, bahwa Pramoedya akan berubah pikiran ya karena masuk dalam ideologi kiri gitu ya, ke Partai Komunis. Nah, kemudian 1962 Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga juga. Tentu Muhammadiyah juga tidak tertinggal dalam persoalan budaya. Sampai hari ini kita melihat dari Muhammadiyah juga itu ada namanya Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Jadi nilai-nilai Islam itu mencoba diintegrasikan dalam lembaga seni dan budaya gitu ya. Mengapa menggunakan lembaga seni dan budaya? Sebab yang paling dekat dengan perasaan manusia ada pada estetika, ada pada dunia seni ya. Itu sebabnya untuk mengubah suatu peradaban, kadang-kadang seni itu dijadikan sebagai senjata perlawanan atau senjata propaganda ya. Baik itu budaya, anggaplah misalnya Amerika untuk mempropagandakan sebagai negara superpower, dia memproduksi film-film yang sangat maskulin itu ya, sangat laki-lakian, dominan pada kekuasaan tuh. Dia memproduksi habis-habisan itu, sehingga mempropagandakan seluruh dunia bahwa dialah angkatan perang terhebat misalnya. Dia punya film yang seolah-olah sebagai pahlawan gitu ya. Mungkin dibalik sebenarnya itu sebagai penghancur, tetapi dia bisa mengubah pandangan masyarakat dunia dengan perfilman itu. Drama Korea itu kan banyak sekali digemari misalnya ke mancanegara sampai ke Indonesia, drakor-drakor itu sebenarnya suatu kebudayaan ya, yang dari negara-negara tertentu. Tentu di balik budaya itu ada ideologi yang disisipkan gitu ya, ada ideologi tertentu. Nah, film India juga begitu ya, tentu banyak ya. Nah, film Indonesia itu sering identik dengan film horor misalnya. Ada kadang-kadang ada orang yang melihat seni Indonesia secara dangkal ya, atau seni disebut sebagai seni seni yang dangkal. Dia mengatakan begini, film Indonesia itu murah, cukup bermodalkan kain kafan itu kan dan tali udah. Nah, jadilah film-film horor. Nah, itu laris, itu drastis jauh sebelumnya, terutama era pemerintahan Soeharto ya pertama. Nah, tetapi kalau kita membaca secara mendalam, di balik film-film horor itu sebenarnya ada perlawanan maskulin, ada perlawanan keperempuanan. Kan rata-rata yang menjadi hantu kan perempuan tuh. Ya kan gitu ya. Mengapa begitu? Pertanyaannya mengapa? Ya. Kenapa? Kenapa? Serem ya? Apa contoh filmnya yang biasa Anda tonton? Susana, Suster Ngesot. Apa lagi? Si Manis dari Jembatan Ancol. Film terbaru pun diperankan misalnya Luna Maya ya, dalam dunia film horor itu juga banyak perempuan itu. Mengapa begitu? Karena perempuan itu mengalami diskriminasi dari sepanjang sejarah ya. Sepanjang sejarah dia menjadi subordinat. Dia di bawah kuasa laki-laki. Inilah kalau dalam pembacaan seni budaya ya, dari yang ditampilkan sebagai tanda dan penanda tadi atau semiotika. Kadang-kadang kan kalau ada gambar laki-laki memeluk perempuan dirangkul, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa
perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat itu. Ya. Maka dia membutuhkan laki-laki. Itu sebenarnya satu propaganda ideologi yang terus diproduksi dalam tradisi gender, ya, untuk menunjukkan bahwa laki-laki punya kuasa dan dia kuasa adalah perempuan. Di balik itu ada perlawanan belakangan ini, perlawanan terhadap perempuan atas ketidakadilan selama ini yang dibuat oleh struktur hierarki oleh laki-laki. Maka persoalan gender itu terus dibahas sampai ke dimensi agama pun. Ada tafsir gender, ya, tafsir ayat gender itu banyak. Ada perlawanan-perlawanan seperti itu. Karena kenapa? Selama kita berislam dari sejak awal, tafsir terhadap Al-Quran itu didominasi oleh kaum laki-laki. Maka unsur penafsirannya itu banyak mengorbankan perempuan. Gitu. Maka muncullah berbagai macam penafsir modern itu. Kalau di barat ya ada Aminah Wadud, ya, banyak itu meskipun kontroversi. Kalau di Mesir, penafsir Mesir kontemporer seperti misalnya Dr. Aisyah binti Sati yang menulis buku Manusia dalam Perspektif Al-Quran, itu juga banyak menguliti persoalan tafsir masa kini, ya. Tafsir gender dan macam-macam itu banyak ditulis oleh karya-karya tokoh belakangan. Nah, di masa Soeharto juga lah waria itu berkembang. Tahu waria? Gimana itu waria maksudnya? Ya? Banci, ya, bencong. Gitu kadang-kadang gitu. Kalau di tradisi Bugis, waria itu punya kedudukan yang istimewa, ya. Punya kedudukan tertentu, terutama dalam acara pertunjukan, acara adat istiadat maupun misalnya acara pernikahan. Yang saya pahami sejak saya tumbuh di masyarakat Bugis sampai hari ini pun, setiap pengantin pasti dirias oleh waria, itu pasti. Dan dekorasi, yang pemilik dekorasi ini, ya, dekorasi itu adalah waria, karena dia yang punya kompetensi di situ. Artinya dia mendapat kedudukan yang cukup istimewa. Mungkin di tempat lain juga ada yang seperti itu. Mengapa? Karena di masa pemerintahan Soeharto itu terlalu maskulin, terlalu kebapaan. Maka orang pada saat itu merindukan ada keseimbangan antara maskulin dan feminim. Bagaimana sisi perempuan itu ada, maka laki-laki kalau ada yang lembut, ada yang seperti itu tadi banci, bencong, lunglai dan macam-macamnya, itu diterima di masyarakat secara mudah. Ya, secara mudah karena kenapa? Dia terlalu lama dipimpin oleh kekuasaan yang sangat super power, yang sangat mendominasikan laki-laki, ya. Maka Presiden Soeharto kan dikenal bapak pembangunan, gitu kan. Mengapa? Karena waktu itu sisi maskulin sangat mendominasi sekali. Nah, kalau dalam tradisi tradisi budaya tadi dan tradisi seni ada perlawanan, karena kita pahami bahwa begitu banyak kasus-kasus tertentu di masa pemerintahan Soeharto yang misterius sampai hari ini mungkin belum terpecahkan. Coba di era itu juga, misalnya era apa ya yang di masa Presiden Soeharto, penembakan mahasiswa, ya, penculikan, sampai sekarang kan belum terbongkar. Kematian Munir, gitu kan, dia sebagai anggota dari hak asasi manusia, ya, di waktu perjalanan ke Jerman dia diracun di pesawat Garuda, ya, karena terlalu menyuarakan ketidakadilan dan pemerintah tidak suka itu. Nah, sangat misterius sampai sekarang nggak bisa dipecahkan itu. Gerakan G30 SPKI itu sampai sekarang belum terbongkar siapa dalang dan macam-macamnya secara pasti. Ya. Ada hal yang tersembunyi. Nah, supaya Soeharto ini memiliki citra yang sangat bagus di dalam masyarakat, maka kan dia yang memproduksi film, yaitu film G30 SPKI. Banyak pengamat yang menganalisa ini bahwa film ini sebenarnya diangkat untuk memposisikan Presiden Soeharto sebagai orang yang paling berjasa, gitu, dalam penumpasan PKI, itu kan. Kemudian orang yang paling berjasa misalnya di dalam bangsa Indonesia, sampai-sampai dalam film G30 SPKI kalau Anda terus putar, Bung Karno seolah-olah tidak punya peran. Ya, dia hidup dalam kondisi masa kritisnya, ya, atau sakit-sakitan.
Nah, ini kan film sebenarnya ingin mengecilkan, kalau dalam beberapa pandangan, ingin mengecilkan Presiden Soekarno perannya, kemudian membesarkan peranan Presiden Soeharto. Bisa kita baca, mengapa begitu? Karena film ini diproduksi di masa pemerintahan Presiden Soeharto, begitu. Maka film itu sangat jangan cuma menonton film, kita harus melihat apa makna di balik itu, apa pesan yang di balik itu. Nah, di masa pemerintahan Soeharto, kalau Anda membaca kasus, ada perempuan yang penjual di Jogja, penjual keliling, gadis remaja, subuh hari diperkosa dan tidak mendapatkan keadilan sampai hari ini. Ternyata ditelusuri yang melakukan kebejatan itu adalah anak dari pejabat besar. Itu tidak terungkap. Si manis jembatan Ancol, itu ada gadis di Ancol, ya, itu sangat cantik sekali. Itu juga mati karena diperkosa dengan kekerasan dan macam-macamnya. Ternyata ditelusuri itu juga dikerjakan oleh anak-anak pejabat. Dari berbagai rentetan peristiwa ini, sampai hari ini tidak ada keadilan yang dijumpai oleh masyarakat Indonesia, terutama pada kaum perempuan yang selama ini diskriminasi. Nah, maka itu sebabnya latar belakang munculnya film horor sebagai bagian daripada ideologi perlawanan, ya, sebagai seni perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak bisa dilawan secara hukum. Maka hampir semua orang yang menjadi setan di dalam film horor itu pasti korban pelecehan, pasti korban kekerasan, pasti korban pembunuhan, gitu. Nah, merubah dia sebagai wujud yang hantu untuk melakukan balas dendam, itu sebenarnya kritik ideologi, ya, kritik pada kekuasaan, kritik pada pemerintah. Jadi melihat film horor itu nggak usah takut, gitu, ya, nggak usah takut itu. Kalau saya melihat itu saya nggak takut, karena apa? Saya sudah belajar, oh ternyata di balik film ini saya harus melihat kenapa dia menjadi hantu, ya kan? Kenapa dia menjadi hantu? Saya telusuri itu. Oh ternyata dia hantu karena dia seperti ini, keadilan tidak ada, ya. Pelakunya tidak ditemukan, pelakunya diabaikan, karena dia laki-laki, karena dia pokoknya punya kekuasaan, punya harta, punya kekuatan dan macam-macamnya. Dan perempuan melakukan perlawanan pada dimensi itu, ya, meskipun kritikannya sangat halus sekali, ya, tetapi itu memang satu lembaga perlawanan. Maka jangan menyepelekan namanya budaya dan seni, karena itu adalah bagian pokok dalam melancarkan satu sejarah masa depan, karena itu sangat bersentuhan langsung dengan diri kita. Nah, begitu juga mungkin koreksi kita pada hari ini, bahwa apakah budaya-budaya keindonesiaan kita masih kita cintai, ataukah kita lebih mencintai budaya lain, gitu, dari budaya lain, dari budaya barat dan budaya-budaya Korea dan macam-macamnya. Nah, itu yang perlu di dalam sastra-sastra Indonesia itu juga sudah banyak sebenarnya yang berkembang. Di masa awal sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, misalnya Buya Hamka itu kan hadir juga sebagai ulama besar, juga sebagai sastrawan, sebagai perlawanan terhadap Pramoedya Anantatur, yang waktu itu memang dia ke ideologi kiri, dan Buya Hamka mewakili Islam, menulis banyak novel-novel tentang keislaman sebagai perlawanan terhadap budaya barat itu, ya. Kita melihat bahwa Buya Hamka menulis novel yang cukup terkenal sampai hari ini, biasa terus diproduksi bukunya maupun filmnya, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu satu karya dan banyak karyanya. Bahkan ratusan karyanya itu justru diterbitkan dari negara-negara lain, ya, Buya Hamka itu hanya beberapa, tapi sekarang itu sudah banyak juga diterjemahkan ke Indonesia atau diterbitkan di Indonesia. Nah, waktu itu Buya Hamka sebagai orang yang melawan ideologi kiri karena PKI semakin berkembang, maka dia dimusuhi oleh PKI, termasuk Pramoedya Anantatur. Pramoedya ini sebagai novelis, sastrawan, budayawan terhebat, itu menuduh Buya Hamka sebagai plagiasi, ya, sebagai orang yang mencontoh bahwa karya-karyanya itu semuanya diplagiasi, kemudian dianggap sebagai orang yang memberontak. Akhirnya kan di masa Presiden Soekarno itu dipenjara Buya Hamka. Tapi ulama hebat masa dulu dipenjara, ya, tapi melalui karya-karya. Lahirlah tafsir Al-Azhar, ya. Tafsir Al-Azhar itu lahir dari penjara itu. Maka orang-orang dulu itu kalau dipenjara tapi pikirannya terbuka. Bung Hatta dipenjara oleh kekuatan-kekuatan yang pada saat itu karena ingin memerdekakan Indonesia. Itu juga lahir karya yang terbaik di dalam penjara itu, yaitu Alam Pikiran Yunani, salah satu karya filsafat, ya, yang sangat maju pada saat itu.
Dan itu menjadi mahar pada istrinya setelah Indonesia merdeka. Karena Bung Hatta karena pengorbanannya dan cintanya pada Indonesia, dia berkomitmen, saya tidak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Bayangkan laki-laki sejati ya gitu kan, janjinya luar biasa itu. Dia baru menikah setelah Indonesia merdeka. Bung Karno dibuang ke ND, dibuang kemana pun, melahirkan banyak sekali karya. Pramudia yang Antatur juga begitu. Di masa sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan juga dibuang kemana-mana ya, ke Pulau Buru sampai ke Nusa Kambangan, melahirkan justru banyak karya-karya. Nah sekarang kita ini adalah manusia yang merdeka, bebas, tidak ada hambatan, nggak dipenjara. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa buat karya itu. Udah apa itu? Buat makalah aja keteteran itu. Ya disuruh buat lembaga budaya seni, ya buatnya fokusnya bahas manajemen, yang kedua fokusnya bahasa pendidikan gitu. Nah ini kan menjadi kritikan, mengapa ya, ada apa gitu ya kan? Sampai-sampai kan temannya bingung mau tanya apa gitu ya, karena apa yang menjadi tema, apa yang menjadi karya di makalah itu nggak sinkron gitu ya. Padahal kan di internet banyak sekali yang bicara budaya, bicara seni gitu. Lembaga budaya, lembaga seni itu kan sudah subtemanya juga sudah ada di situ. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk generasi masa kini atau generasi Z ya. Mengapa kita sangat lemah sekali dalam dunia literasi ya, literatur. Sedangkan orang-orang dulu yang susah payah mendapatkan buku, susah payah mendapatkan pengetahuan, tapi melahirkan karya-karya monumental sampai hari ini terus diproduksi ulang. Itu artinya kualitasnya sangat bagus sekali. Ya, kualitas tulisannya jauh melampaui zamannya itu karena menembus sejarah. Kita bayangkan karya-karya Bung Karno, Bung Hatta sampai terus kita baca hari ini. Artinya apa yang ditulis 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah melampaui zamannya ya, yang masih relevan dengan kita hari ini. Nah, tentu setelah itu juga banyak karya-karya yang lain ya, yang muncul. Kalau seni kontemporer kan misalnya ada Rhoma Irama ya, yang mencoba memasukkan dimensi Islam dalam dunia seni ya, memproduksi karya-karya sampai sekarang itu sudah lebih 1000 karyanya ya. Ya, sebagai kombinasi ini itu kan sebenarnya dulu perlawanannya juga kepada musik-musik barat ya. Waktu itu memang Indonesia awal kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan itu dipengaruhi barat. Ya, sampai-sampai kayak yang menjadi cara pandang waktu itu bahwa barat lah yang paling superior, karena mengapa kita dijajah terlalu lama sama barat dan menganggap propaganda itu barat yang superior. Bahkan pribumi seperti kita ini orang Indonesia asli misalnya itu dianggap sebagai bawahan, sebagai bukan bagian daripada peradaban, nggak dianggap. Maka setelah Indonesia merdeka, mahasiswa itu masih kebarat-baratan sekali ya. Minum-minuman keras, seks bebas, pergaulan bebas dan macam-macamnya itu masih mendominasi kampus-kampus di pasca kemerdekaan, awal kemerdekaan. Tapi disinilah kemudian tokoh-tokoh Muslim melakukan suatu perlawanan bahwa di dalam Islam itu sendiri itu banyak yang juga bersentuhan langsung dengan budaya dan seni, tapi bisa dilakukan sebagai suatu perlawanan kepada mereka ya. Tokoh-tokohnya itu banyak yang muncul ya, seperti tadi Buya Hamka. Kalau dari segi musisi ada Rhoma Irama yang dulu melawan musik-musik jazz ya, jazz sama musik-musik barat. Tapi meskipun saat ini udah mulai diintegrasikan ya. Nah, apapun jenis perlawanan waktu itu, tentu sampai hari ini kita bisa membaca bahwa di balik suatu budaya dan seni maka ada propaganda di dalamnya, ada ideologi yang perlu kita kritisi, yang perlu kita cermati. Dan waktu itu ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta mungkin lembaga-lembaga yang lain melakukan perlawanan terhadap ideologi kiri. Oke. Mungkin itu tambahan pada hari ini mengenai budaya dan seni.